Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Sukoharjo. Sudah siap belajar biologi? Harus siap dong ya. Bagi yang belum berdoa, dipersilahkan berdoa terlebih dahulu. Dan bagi yang belum menyiapkan lembar kerja peserta didik, juga buku tulis masing-masing, silahkan dipersiapkan. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 9 kelompok. Kelompok 1 beranggotakan siswa nomor absen pertama sampai absen 4, kelompok 2 beranggotakan siswa nomor absen 5 sampai 8, dan seterusnya hingga kelompok 9. Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang ruang lingkup biologi ya. Dari kalian, adakah yang masih ingat tentang ekosistem? Oke, Ibu jelaskan. Ekosistem ini diartikan sebagai interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup ataupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup yang ada di ekosistem ini ada bermacam-macam ragamnya. Nah, banyaknya ragam atau jenis spesies tumbuhan atau hewan inilah yang dinamakan keanekaragaman hayati. Nah, sekarang anak-anak bisa menuliskan pengertian keanekaragaman hayati dengan bahasa kalian sendiri pada catatan masing-masing ya. Setiap ekosistem dipenuhi oleh makhluk hidup yang berbeda-beda dengan ketahanan yang berbeda pula. Misalnya, penguin yang hidup di kutub tidak akan mampu hidup di gurun karena tidak mempunyai cadangan air, juga tidak mempunyai cadangan makanan seperti unta. Selain itu, penguin juga tidak mempunyai pelindung di kaki untuk mengatasi panasnya pasir gurun. Nah, dari contoh ini, sudah terlihat ya bahwa masing-masing komponen pada ekosistem saling bergantung satu sama lain. Semakin kompleks sebuah ekosistem, semakin banyak pula ragam makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Sekarang kita amati makhluk hidup di sekitar kita. Selain ada manusia, ada juga hewan, tumbuhan, bakteri, dan lain-lain. Semua makhluk hidup ini bervariasi. Variasinya dapat berupa perbedaan bentuk, sifat, warna, jumlah, ukuran, dan lain-lain. Dari hewan pun ada banyak macamnya, misalnya burung, serangga, mamalia, dan dari serangga pun bisa dibagi menjadi berbagai macam jenis, seperti kupu-kupu, belalang, dan semut. Belum selesai. Semut juga masih bisa dibedakan menjadi berbagai macam lagi. Begitu pula pada tumbuhan dan bakteri. Lebih banyak lagi ragamnya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman hayati, ilmuwan membagi keanekaragaman hayati menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Dari pengantar yang sudah Ibu sampaikan, apa yang ingin kalian ketahui tentang keanekaragaman hayati? Silahkan buat 2 buah rumusan masalah atau lebih dalam kalimat pertanyaan. Menggunakan kata tanya seperti bagaimanakah, mengapa, dan lain-lain secara individu. Contoh rumusan masalah sudah ada di LKPD ya. Jika sudah menuliskan rumusan masalah, simak kembali video ini. Tingkat keanekaragaman hayati yang paling rendah adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Untuk memahami keanekaragaman gen, kita harus tahu apa itu gen. Gen merupakan materi pada sel yang mengendalikan sifat makhluk hidup dan diwariskan dari induk ke anaknya. Misalnya seperti kalian, Raisa, dan Asher. Masing-masing mempunyai gen yang mengontrol bentuk wajah, warna kulit, jenis kelamin, golongan darah, dan lain-lain yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari foto ini. Keanekaragaman di tingkat gen ini disebabkan karena adanya susunan-susunan gen yang berbeda pula. Keanekaragaman ini juga berlaku pada makhluk hidup lain. Misalnya, dari jenis mangga, ada mangga mana lagi? Mangga harum manis, mangga gadung, mangga golek, dan lain-lain. Dan dari harimau, misalnya ada harimau Sumatera, harimau Jawa, harimau Siberia, dan harimau Benggala. Keempat harimau ini tergolong ke dalam spesies yang sama, yaitu Panthera tigris. Tetapi, mereka memiliki beberapa perbedaan, seperti pada ukuran tubuhnya. Jadi, intinya,
yang termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen adalah makhluk hidup dengan spesies yang sama tetapi memiliki perbedaan pada susunan gennya. Selain ditentukan oleh faktor genetik, ciri-ciri setiap individu dapat berbeda karena faktor lingkungan ataupun perpaduan antara faktor genetik atau faktor internal dan faktor lingkungan atau faktor eksternal. Individu-individu dengan gen yang sama dapat memiliki sifat yang berbeda apabila hidup di lingkungan yang berbeda. Begitupun pada individu-individu sejenis dengan susunan gen yang berbeda dapat memiliki beberapa kemiripan sifat apabila keduanya mendapat perlakuan dan hidup di lingkungan yang sama. Tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dari gen adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Amatilah gambar kucing, harimau, dan singa ini. Ketiga hewan ini memiliki beberapa persamaan, seperti mereka sama-sama pemakan daging, berkaki 4, mempunyai cakar dan juga taring. Tetapi, apakah ketiganya tergolong pada spesies yang sama? Jawabannya tidak. Mereka tidak sejenis atau tidak berada pada spesies yang sama. Karena dari morfologi atau bentuk luar tubuhnya pun sudah terlihat berbeda ya. Dan penting untuk kita ketahui nih, bagaimana kriteria suatu makhluk hidup untuk bisa digolongkan pada spesies yang sama. Makhluk hidup yang tergolong pada spesies yang sama terdiri dari satu atau sekelompok individu yang serupa, dapat saling membuahi atau saling kawin, menghasilkan keturunan, dan keturunannya fertil, yang artinya keturunannya dapat menghasilkan keturunan yang baru lagi. Adakah dari kalian yang pernah mendengar mengenai liger dan taigen? Liger dan taigen ini merupakan hasil perkawinan silang antara singa dan harimau. Tetapi, singa dan harimau tidak tergolong pada satu spesies yang sama, karena keturunannya atau liger dan taigen ini tidak mampu menghasilkan keturunan lagi. Jadi, anak-anak sudah mengerti ya bahwa harimau, singa, dan kucing merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan dapat kita lihat pada family atau keluarga palem-paleman, seperti kelapa, pinang, kurma, sagu, dan lontar. Meskipun mereka sama-sama palem-paleman, tetapi mereka mempunyai banyak perbedaan, misalnya pada tempat hidupnya. Kelapa umumnya tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah tropis, yang biasa kita temukan di daerah pantai, yang lahannya kering. Sedangkan aren tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan lahan yang cukup basah. Nama spesies mereka pun berbeda. Nah, tingkatan tertinggi ditempati oleh keanekaragaman ekosistem. Seperti yang sudah kalian ketahui, ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen yang menyusun setiap ekosistem bervariasi. Kita bisa melihatnya dari ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem terumbu karang. Di hutan, komposisi abiotik terbesarnya adalah tanah, berbeda dengan terumbu karang yang komposisi abiotiknya didominasi oleh air. Hal ini membuat makhluk hidup yang ada di dalamnya pun berbeda. Perbedaan komponen ini membuat ekosistem menjadi bervariasi juga. Kira-kira apa ya yang menyebabkan adanya variasi tersebut? Salah satunya karena faktor geografis. Jika letak geografis berbeda, maka intensitas cahaya, suhu, curah hujan, dan lama penyinaran pun berbeda. Ini akan menyebabkan perbedaan iklim yang berdampak pada variasi komponen abiotik. Misalnya, kita tidak bisa menemukan salju di gurun. Selain itu, perbedaan iklim juga berpengaruh pada komponen biotik yang ada di ekosistem. Makhluk hidup akan tinggal di lingkungan yang sesuai atau cocok baginya. Misalnya, bulu babi hidup di ekosistem terumbu karang, sedangkan monyet hidup di ekosistem hutan hujan tropis. Tipe-tipe ekosistem di Indonesia ada berbagai macam. Misalnya ekosistem sabana, ekosistem hutan bakau, ekosistem terumbu karang, dan masih banyak lagi. Dari yang sudah Ibu jelaskan ini, dapatkah kalian menemukan hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi?
Jika sudah, silahkan tuliskan di buku kalian masing-masing. Oke, anak-anak, sekarang kita beralih ke kegiatan kelompok. Bukalah buku pegangan siswa halaman 13, aktivitas 2.1. Amatilah makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian, diskusikan bersama teman kelompok kalian contoh hewan atau tumbuhan apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan ekosistem. Berikan contoh sebanyak mungkin yang bisa kalian temukan. Lalu, tuliskan hasil pengamatan pada buku tulis masing-masing anggota kelompok. Ingat ya, masing-masing anggota kelompok. Setelah selesai, tuliskan kesimpulan dari kegiatan kelompok yang sudah kalian lakukan pada buku tulis yang sama. Tenang, batas akhir pengumpulan adalah 6 hari setelah kegiatan pembelajaran dalam bentuk foto ya. Tetapi ada tugas nih, yaitu di buku pegangan siswa halaman 14, aktivitas 2.2. Batas pengumpulannya juga 6 hari setelah pembelajaran ya. Setelah selesai menonton video ini, jangan lupa untuk mengisi post-test pada Google Form yang linknya sudah dibagikan di grup WhatsApp dan juga sudah ada di LKPD. Selamat mengerjakan dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.